Saudara-saudara Kristus, hari ini hari Minggu biasa ke-13 tahun liturgi B. Dan pembacaan hari ini memberitahu kita iblis yang membawa dosa dan kematian. Tapi Yesus membawa cinta dan kehidupan. Pembacaan pertama diambil dari buku Kebijaksanaan. Bab 1 memberitahu kita Allah mencipta semua cakrawala. Allah mencipta semua bumi untuk hidup, bukan untuk mati. Allah mencipta matahari, bintang, bulan, mencipta pokok, udara, laut, tanah, burung, ikan, binatang, udara, hujan, buah-buahan, makanan, sayur-sayuran, dan lain-lain banyak. Untuk hidup, bukan untuk mati. Untuk kehidupan, bukan untuk mati. Dan penting daripada itu, pembacaan pertama memberitahu kita Allah mencipta manusia ikut muka dia, ikut gambar dia, supaya macam Allah manusia boleh hidup kekal, hidup selama-lamanya. Tapi mengapa dunia ada dosa dan kematian? Iblis yang bawa dosa, dan itu kematian akibat dosa. Sebab itu Santi Paulus memberitahu kita dalam surat Roma bab 6, itu bayaran dosa itu kematian. Kita berdosa, ikut iblis, kita berdosa, mesti kita bayar dengan kematian kita. Iblislah yang bawa dosa dan kematian. Yesus bawa cinta dan kehidupan. Saya tidak payah bukti kepada kamu. Sendiri tengok TV atau tengok tempat sendiri. Apa kau tengok? Iblis, dosa kematian. Mula dari rahim mama. Kau tahu di tahun 2020, kau tahu pengguguran aborsi 45 juta pengguguran aborsi 1 tahun. Artinya satu hari 120,000 aborsi setiap hari. Bayi dibunuh di rahim mama. Dan sekarang tambah lagi buruk dan teruk. Sekarang kau tahu, barangkali kau tidak percaya. Sekarang seluruh dunia tiap-tiap tahun 73 juta aborsi. 73 juta aborsi di seluruh dunia. Artinya satu hari 200,000 bayi dibunuh di rahim mama tiap-tiap tahun. Sebab itu rahim mama tempat yang terbahaya di dunia. Terbahaya di dunia. Bukan itu saja. Sendiri tengok dan dengar dari TV atau dari sendiri tempat. Perang, bunuh, bom, berdarah. Ukraine, negara Rusia lawan Ukraine. Middle East, Timur Tengah, Israel lawan Hamas, banyak Palestina bunuh. Sudan, sendiri lawan sendiri. Askar kerajaan lawan itu Rapid Support Forces punya askar, bunuh. Dan mana? Banyak tempat lain, perang, bunuh, bom, berdarah.
Sebab itu Sankti Papa Franciscus cakap, sudah perang sedunia ketiga, sudah perang Third World War, sudah perang dunia ketiga. Tapi sekiping-kipingnya Third World War, Fourth Piecemeal, sekiping-kipingnya. Dan bukan itu saja, dosa manusia. Bukan saja bunuh manusia, tapi bunuh sama penciptaan Allah. Sebab itu hari ini kita tidak cakap homicide saja bunuh manusia, genocide saja bunuh satu bangsa. Tapi hari ini kita cakap biocide bunuh semua kehidupan, geocide bunuh bumi. Geocide, sebab itu hari ini isu yang terpenting, terurgent, climate change, cuaca ubah, global warming, dunia panas, banjir, flood, kemarau, drought, desertification, tanah kaya jadi padang pasir, heat wave, panas, heat wave, panas, forest fire, famine, tiada makanan, plastik, microplastik. Sekarang dalam minuman kita, makan kita, udara kita, microplastik, dan lain-lain. Dosa manusia bukan bunuh manusia saja, tapi bunuh sama kehidupan, potong pokok, bunuh lain binatang, kasih racun dan polusi tanah, laut dan udara. Banyak. Tapi kabar gembira hari ini, Injil dari Markus bab 5 memberitahu kita, Yesus membawa cinta dan kehidupan. Injil hari ini memberitahu kita, Yesus bangkit itu anak perempuan Jairus yang muda berumur 12. Jairus satu official di sinagog. Yesus bangkit itu anak Jairus perempuan yang mati, dia bangkit. Dan ini penting mengapa? Sebab kebangkitan ini perempuan kecil satu tanda dan tunjuk kepada kebangkitan Yesus sendiri. Tunjuk dan tanda kebangkitan kita sendiri. Sebab Yesus mati bangkit kasih Roh Kudus. Melalui Roh Kudus Yesus bangkit kita kehidupan baru, kehidupan kekal. Dalam kehidupan baru ini, kehidupan kebangkitan ini, kehidupan Roh Kudus ini, kehidupan baru Yesus ini, iblis dibinasakan, dosa kematian dibinasakan. Sebab itu di kehidupan baru ini kita tidak lagi buat pengguguran aborsi. Sebaliknya kita beranak tiga atau lebih. Sebab untuk orang atau bangsa tidak kurang sampai hilang, mesti beranak 2.1. Itu bahasa Inggris cakap replacement level. Garis ganti. Orang muda ganti orang tua. 2.1. Artinya beranak tiga. Di kehidupan baru ini, kehidupan Roh Kudus, kehidupan Yesus, kita tidak buat pengguguran aborsi. Kita beranak 3 atau lebih. Dan dalam kehidupan baru ini, kita tidak mau perang-perang, bunuh-bunuh, berdarah-berdarah, bom. Tapi kita sama-sama tinggal dalam damai,
macam saudara-saudari manusia. Kita mau damai. Itulah dokumen Sankti Papa Franciscus dan Grand Imam Grand Imam Mosque dan University Cairo Egypt. Mereka sign di tahun 2019 satu dokumen. Kau tahu tidak? Tajuk itu dokumen, nama itu dokumen Human Fraternity for World Peace and Living Together. Persaudaraan manusia untuk damai dunia dan sama-sama tinggal. Nah, ini sign tanda tangan oleh Sankti Papa Franciscus dan Grand Imam Al-Azhar University Masjid Cairo Egypt. Mereka sign di Abu Dhabi United Arab Emirates. Ini dokumen nama persaudaraan manusia untuk damai dunia dan sama-sama tinggal. Ketiga, di kehidupan baru yang Yesus kasih kita, tidak lagi kita membinasakan penciptaan Allah, tidak lagi kita merusakkan alam sekitar. Sebaliknya, kita cinta dan jaga penciptaan Allah, kita jaga alam sekitar. Tidak pakai fossil fuel, tapi pakai solar energy, solar panel. Tidak pakai fossil fuel, tapi pakai wind energy, wind turbine. Pakai energi angin, wind turbine, turbine angin. Tidak pakai plastik, tidak mau microplastik, pakai biodegradable punya. Banyak kita boleh buat. Kurang makan daging, banyak makan sayur-sayuran, buah-buahan, green untuk selamat alam sekitar. Banyak kita boleh buat. Recycle, reduce, reuse, repurpose. Banyak kita boleh buat. Tapi cakap pendek, Jesus bawa cinta dan kehidupan sudah membinasakan iblis, dosa dan kematian. Cakap pendek, Jesus selamat kita dari kematian. Itulah Mazmur tadi kita janji. Saya ikut bahasa Inggris. Bahasa Malaysia kadang-kadang lain buku lain. I will praise you, Lord, you have rescued me. Saya akan puji kau, Tuhan, kau selamat saya. Mazmur itu satu mazmur puji terima kasih Tuhan Allah selamat kita dari kematian. Mazmur ada 3 bahagian. Bahagian pertama, kita puji dan terima kasih Tuhan sebab Dia selamat kita dari kematian. Bahagian kedua, kita jemput semua komuniti, semua orang, semua dunia, puji Allah, terima kasih Allah sebab selamat kita dari kematian. Bahagian ketiga, kita sambung, tidak berhenti. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan, selamat kita dari kematian. Itulah tadi kita jawab 3 kali. I will praise you, Lord, you have rescued me. Saya akan puji kau Tuhan, kau selamat saya. Pembacaan kedua tidak ikut tema. Pembacaan kedua ambil dari surat Korintians kedua bab 8. Tapi pembacaan kedua ada penting mau memberitahu kita. 2 penting mau memberitahu kita. Pembacaan kedua panggil kita, masih kita buat charity, dema, tolong orang miskin dan perlu.
dan bersatu padu, terutama dalam gereja. Dalam baptisan kedua, Sankti Paulus memberitahu itu gereja kaya di Korin, gereja yang bukan Yahudi. Pungut wang, tolong gereja di Jerusalem yang miskin dan perlu. Gereja orang Yahudi, tapi itu gereja mama. Ini untuk tolong gereja miskin dan perlu, dan untuk bersatu padu dengan gereja di Jerusalem. Sebab gereja di Jerusalem gereja mama. Hari ini, sekarang di sini misa ini kita mau pungut wang kasih Sankti Papa Franciscus supaya dia boleh guna kita wang tolong semua orang miskin yang perlu di dunia. Tapi lebih banyak daripada itu, ini satu tanda kita bersatu padu dengan gereja mama kita di Vatikan, di Rom, di Sankti Papa. Itulah baptisan kedua memberitahu kita mesti kita buat charity, derma tolong orang miskin dan perlu, dan untuk bersatu padu terutama dalam gereja. Apa kita buat sekarang? Sekarang kita buat yang terpenting. Kita merayakan Eucharistia, merayakan Kristus mati bangkit, makan tubuh dia, minum darah dia, dan Kristus bangkit, kasih kita Roh Kudus. Roh Kudus akan bangkit kita, kasih kita hidup baru, hidup Roh Kudus, hidup Jesus, hidup kebangkitan. Dan dalam kehidupan baru ini kita tidak buat pengguguran. Sebaliknya kita beranak 3 atau lebih. Dan dalam kehidupan baru ini kita tidak perang-perang, bunuh-bunuh, bom-bom, berdarah-berdarah satu sama lain. Tapi kita sama-sama tinggal dalam damai macam saudara-saudari manusia. Dan dalam kehidupan baru ini kita tidak lagi merosakkan alam sekitar, membinasakan penciptaan Allah. Sebaliknya, kita akan cinta dan jaga penciptaan Allah. Kita jaga alam sekitar. Dengan kabar gembira ini, saya wish kau a happy and a blessed Sunday and a happy and a blessed week. Amen. Tuhan memberkati kamu.